Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 4 Agustus 2025 dengan judul Hati yang Gembira. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 3 atau 4 kali seminggu saya berjalan-jalan mengelilingi desa tetangga. Saya melewati peternakan kuda, peternakan kambing, dan peternakan ilama. Saya menganggap olahraga sesuatu yang serius. Jadi untuk mendapatkan kuota pergerakan, saya biasanya buru-buru memastikan bahwa saya menempuh jarak 4 mil lebih. Setelah saya jalan-jalan, berkali-kali saya masih merasa tegang saat saya bergegas ke aktivitas atau pertemuan setelahnya. Suatu hari, saya memutuskan untuk memperlambat kecepatan dan menikmati perjalanan saya. Saat saya melewati peternakan kambing, 3 ekor kambing berdiri seperti patung di atas sebuah meja tua yang sudah rusak ditinggalkan di halaman. Saya terkikik melihat pemandangan aneh itu. Kuda-kuda terlihat lincah di peternakan berikutnya, saling berkejaran dengan gembira. Saya tersenyum, ekspresi di wajah ilama membuat saya tertawa saat mereka menatap saya dengan muram. Di saat ini, saya mencapai suasana hati yang baik dan santai. Tupai-tupai berlarian di sekeliling pepohonan saat saya berjalan menyusuri jalan masuk kami yang panjang dan berhutan. Dan mereka membuat saya tertawa. Saya merenung tentang perbedaan perasaan saya setelah berjalan kali ini. Santai dan siap untuk melambat dan berbagi kegembiraan dengan orang lain. Apakah saya telah benar-benar mendapatkan manfaat lebih banyak dari olahraga saya dengan bersenang-senang gantinya berusaha mencapai tujuan sejauh 4 mil? Bagian otak yang memungkinkan kita berolahraga, konteks motorik, terletak hanya beberapa milimeter dari bagian otak yang terhubung dengan pikiran dan perasaan. Mungkinkah ada efek penyeberangan? Saya tahu berolahraga membantu mengatasi depresi. Tetapi jika Anda bahagia dan tertawa, apakah Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari olahraga Anda juga? Dalam sebuah penelitian di Universitas Loma Linda, 50 mahasiswa menjalani diet tinggi kolesterol dan kemudian diminta untuk memilih program olahraga yang mereka sukai. Bola voli, tenis, berenang, atau lari. Di dalam 3 hari, kadar kolesterol setiap siswa turun. Tetapi ketika siswa diminta berolahraga di treadmill, tidak ada penurunan kolesterol ditemukan. Tidak ada kesenangan, tidak ada manfaat penurunan kolesterol. Sungguh menarik.
Saya pikir itulah yang Tuhan maksudkan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Ketika Anda tertawa dan gembira, Anda merasa lebih baik. Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari olahraga Anda, dan kegembiraanmu menular. Itu akhirnya menjadi obat yang baik untuk diri Anda sendiri dan untuk orang-orang di sekitar Anda. Mulailah mode yang menyenangkan hari ini, pelan-pelan, dan mulailah tertawa. Anda akan terkejut melihat betapa banyak senyuman yang akan Anda dapatkan dan betapa lebih baik perasaan Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.